Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, setelah tadi hampir berjam-jam tidak berhasil masuk, setelah saya kegagalan ternyata malah bisa sendiri ya, walaupun semoga saja bisa selesai sampai akhir. Syukur bisa bisa sehat terus di komputer. Langsung saja kita teruskan pelajarannya. Kemarin kita telah sampai setelah selesai ya, sampai tahwil, sampai semuanya selesai, sampai hilal ijtima sudah. Kemudian kita akan membuat keterangan tentang hilal ya. Kemudian apa yang perlu kita persiapkan? Tentunya kita harus mempunyai input ya, inputnya tahun, bulan, kemudian tanggal. Jadi ini akhir bulan, artinya bulan ini nanti ketika 99 kan Ramadan ya, berarti awal Syawal ya. Misalnya Ramadan tanggal 29. Tahunnya tahun biasa ya, tahun yang tahun berjalan lah ya. Bukan saya buat, bukan seperti kitab-kitab tuh tahun tam istilahnya, kalau ini tahun berjalan. Tahun berjalan artinya 144 ya 144. Bukan karena kenyataan kita seperti itu ya tahunnya. Walaupun sebenarnya kan ketika 144 kan yang lewat kan baru 1443 tambah sekian bulan. Tapi di sini agar biar komunikatif dengan pengguna. Kemudian yang kita butuhkan lagi adalah daerahnya mana? Bujur, lintang. Kemudian langkah pertama ini beda markas. Beda markas ini untuk kalau markas lain maka langsung saya beri beda markas, nanti bisa langsung pindah markas ya. Beda markas ya cukup tahun ini, bujur ini dikurangi dengan bujur Purwodadi 110,9 ya. Atau 110,54 dakikah. Karena ini sahabat Purwodadi maka beda markas 0. Kemudian setelah kita memberi masukan tahun, bulan, tanggal, kita cek kita buat tahwil ya. Tahwilnya yang kita pakai tahwil yang ini, tapi agar kita tahwil yang tahwil biasa ya. Tahwil H ya, tahwil H. Kalau yang tahwil biasa jadinya seperti ini ya, kemis legi ini. Kemarin kan kita membuat tahwil ya, membuat tahwil 2 ya. Dan ada sedikit yang kemarin saya tidak terangkan ya, yang saya lupa keterangannya tentang ini ya. Kenapa ini cara mengumpulnya kan begini. Ini biasanya dibagi dibagi 30, hasil pembagiannya kali ini. Maka ini namanya basit atau basitohnya, tahun basitohnya. Sedangkan yang array ini adalah tahun kabisahnya yang 11 ya. Dalam 30 tahun itu ada 11 kali kabisah. Berarti tambahan ya, tambahan ini berarti tambahan satu hari ya, 354 355 ya, seperti itu ya. Jadi ini langsung tahun, jadi tidak usah biasanya kan sisa pembagian 30 dikalikan 354, kemudian nanti ditambah ketika kabisahnya sekali tambah 1, tambah 2 dan seterusnya ya. Nah ini otomatis langsung ditambah, jadi tidak ada sisa pembagian kali 354, tapi langsung kita mengambil dengan array ya. Jadi nanti sisa pembagiannya berapa digunakan, maka ini kabisah sama dengan kabis sahnya ini tadi tahun mut 30, artinya sisa pembagian tahun dibagi 30, sisa pembagiannya berapa untuk mengambil ini array ini ya. Ini adalah hari ya. Jadi ketika sisa pembagiannya 3, ini berarti sisanya adalah 709. Nambahnya ya 09. 09 kan berarti 354 kali 2 tambah 1 ya. Dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan lagi ke sana saja. Ini sama saja ya. Untuk ini adalah selisih
selisih tahun Hijri dengan penanggalan komputer. Kita langsung ke sini saja lagi. Ini Kamis lagi. Ini kok ada lanjut, ini apa? Nah, ini lihat. Jika A9 dikurangi A19 dikurangi A9. Oh, berarti kita mengerti A19 itu berarti ini nanti ya. Rumus ini nanti. Ini kita hanya istimewa yang kita pakai ini ya, yang kita pakai ini. Berarti tanggal. Jadi ini diganti berapapun bisa ya. Nanti tetap menyesuaikan ya, cuman nanti ada apa? Ada ketentuannya lain karena apa? Kita yang kerjakan adalah tulul komarin indal huruf ba'dal ijtima ya, karena kita mencari hilal maka harus mencari waktu maghrib setelah ijtima. Tapi kalau teknik ini ya, kita seperti ini membuat tahun berapapun silahkan. Kemudian ini menjadi ijtima tahwil, ini berarti ijtima perkiraan, ini bukan ijtima ya, ini tahun yang kita kerjakan ini atau tanggal ini posisinya adalah tanggal ini, posisi tahun masainya tanggal ini. Kemudian kita kerjakan ijtima dengan cara seperti ini. Tulis ijtima saja ya, ijtima A51. A51 ini. Kenapa kok harus dikalikan 1 ini ya, A51 kali 1 ya, karena apa? Ini tadi adalah menggunakan rumus tahwil. Ini ketika tidak dikalikan, ini dikenali sebagai tag. Jadi nanti apa? Nanti akan dia tidak mengenali ya. Coba angka satunya saya buang ya. Ini nanti dia value. Artinya dia tidak mengenali karena dianggap tag. Tag kan tidak bisa tapi anehnya kok bisa dioperasikan ya. Tapi digunakan untuk dalil, untuk mengambil itu dia dianggap tag. Tapi kalau dikalikan dulu berarti ini seperti komunikasi kita terhadap dialog. Ini bukan tag, ini tanggal maksud saya, maka dikalikan 1 dulu. Berapapun dikalikan 1 kan tetap ya. Ini mau ditambah 0 juga bisa ya, tidak usah dikalikan 1 tapi ditambah 0 misalkan bisa saja. Yang penting dioperasikan dulu ini. Kemudian ketika kita membuat ijtima, ternyata ijtimanya adalah benar hari itu jam 11.39 ya. Tapi tentunya kita perlu cek benarkah jam 11.39 ini ijtima. Maka caranya kita buat lagi. Buat sama lagi ijtima A7, tapi berarti mengambilnya dari data ini ya. Kalau ini sebenarnya tidak usah dikalikan 1 sudah bisa ya, karena ini sudah ya sama saja ya. Ini dari rumus juga ya. Kalau dari rumus seperti ini tetap harus dikalikan 1 ya, mengenal saja, soalnya dikenali sebagai tag tadi. Jadi langsung ganti ini, inputnya dari A7, kita cari ijtimanya lagi. Sudah benar ijtima atau belum? Oh ternyata sudah. Ternyata berubah lagi yaitu menjadi 11.4235. Maka kita ulang sekali lagi. Kita ulang sekali lagi menggunakan data ini. A8 ini. Oh ternyata sudah sama. Kalau sudah beruntun sama ini artinya sudah ijtima betul. Dan ini bisa kita cek ya dengan apa? Bisa kita cek dengan mencari tulul komar dan tulus samsi. Ya, kalau mau mencek ya tinggal gini aja. Benarkah apa namanya? Tulul komarnya dan tulus samsinya sama. Karena apa? Yang namanya ijtima kan ketika tulul komar dan tulus samsi sama ya. Angkanya sama, itu namanya ijtima. Kalau belum sama, nah berarti ya belum ijtima. Lupa tidak dikalikan 1. Tadi bilang tambah 0 juga bisa ya. Coba saja. Nah, bisa ya 29 itu. Jadi yang penting dioperasikan dulu. Nanti ganti kita mencari Darujatus Samsi ya. DRJ Darujatus Samsi. DRJ Darujatus Samsi. Sama datanya pakai ini.
kali 1 ya, kali 1 atau ditambah 0 ya, bisa saja itu. Persis ya. Artinya apa? Artinya tanggal ini memang benar-benar ijtima. Buktinya apa? Tulus samsi dan tulul komar sama. Oke ya, ini hanya sekedar pembuktian saja. Kemudian setelah itu kita cari tafawud. Ini tafawud untuk menjadikan jam wasati ya. Rumusnya taf A9 sama saja. Taf dengan A9 itu tanggal ya. Tanggal yang terakhir ini ya. Waktu ijtima. Kemudian tafawud wib ini kalau kita mau menjadikan jam wib nanti ya, entah ijtimanya entah apa indal hurufnya. Yang jelas ijtimanya kan harus ada keterangan wib. Kemudian menjadi jam istiwa Purwodadi. Ini maksudnya ijtima ya, jam ijtima istiwa Purwodadi. Istimanya tadi kan ini 4235. Cara istiwa Purwodadi pire berapa ini tadi adalah apa namanya? 4235 ini wasati Purwodadi ini ya. Ini jam asli dari gambaran itu wasati Purwodadi ketika markasnya Purwodadi ya. Apa markasnya manapun ya, markasnya manapun jam yang ada di ijtima ini adalah wasati Purwodadi. Jadi kalau membuat wasati setempat ya dikoreksi setempat ya. Tapi biasanya langsung istiwa setempat lah ya. Soalnya apa? Wasati setempat kan tidak dikenal. Enggak terlaku lah ya. Kemudian istiwa markas ya, karena ini markasnya sama maka sama ya. Nanti akan terlihat, nanti kita coba saja setelah selesai nanti kita ganti markas ya. Tapi ini nanti ganti markas biar tahu bahwa garapan ini benar ya. Tapi nanti saja saya terangkan dulu. Irtifa markas setelah kalau istiwa Purwodadi ini adalah A9 ya. A9 adalah ini tadi ya jamnya A9 ya. Ini kan artinya jamnya A9 ditambah B10 dibagi 24 B10 itu ini ya, B10 tafawud tadi ya. Tafawud ini tadi. Ini ditambah ya. Kalau kemarin dikurangi ketika kita pelajaran yang apa namanya? Lembar kerja ya yang tidak pakai makro ya. Sudah saya terangkan di depan kemarin. Kemudian untuk istiwa markas ini berarti ya tinggal ditambah apa ini F4 ya. F4 dibagi 24. Kenapa kok dibagi 24 ya dijadikan jam ya nilainya. Karena ini 0 ya tetap 0 saja. Tidak ada perbedaannya. Istiwa markas ditambahnya ini ya. B12 berarti ini. B12 atau jam ini ditambah dengan selisih markas atau beda markas. Ini menjadi jam sini. Kemudian maghrib. Kemudian kita membuat maghrib, jam maghrib. Maghrib markas. Pertama maghrib markas dulu. Purwodadi berarti garapan biasa ya. Maghrib, urdul balad, mail awal ini mail ya. Mail A9 adalah tanggal ini. Mengambilnya mail kan menggunakan tanggal ya. Jadi mail awal tidak saya tulis di sini. Cukup dipanggil dengan rumus mail gitu aja. Jadi mail awalnya tidak di sini tidak ada urusan dengan rumus ya yang tampilannya sini. Jadi mail awal mau apa tidak saya tampilkan di sini. Cukup dengan maghrib F3 ini urdul balad ya ini F3. Mail A9 adalah mailul awal atau deklinasi matahari. Ini A9 adalah tanggal. Jadi mailnya berapa ya enggak saya tulis. Kalau mau nulis ya tulis sendiri. Mail gitu ya di sini tulis atau di mana sana. Mail kemudian kurung buka A9 kali 1 ini tadi nanti sudah menjadi mail awal, tapi di sini tidak karena yang kita pakai hanya waktu maghrib. Waktu maghrib markas ini maghrib istiwa Purwodadi karena apa? Markas penanggalan asli kitab adalah Purwodadi, maka kita perlu
Maghrib Istiwa Purwodadi untuk sekedar untuk dimasukkan ke dijadikan wasati kemudian dimasukkan ke penggarapan ya. Kemudian Maghrib Wasati. Maghrib Wasati ini yang dikurangi ada ya apa? Maghrib Wasati Purwodadi maksudnya karena markas aslinya tadi. Kemudian ini Maghrib Wasati ini dimasukkan menjadi tanggal ini. Maksudnya huruf yang dikerjakan menggunakan ini. Ini hanya sekedar apa? Terjemahan dari ini ya. Kalau ini kan desimal, ini adalah menit detiknya sekian ini. 17, 58, 18. Dimasukkan. Ini cara memasukkannya gimana? Cara memasukkannya, ya ini tadi ya. Ya ini tadi ada tambahan 12 ya. Karena apa? Karena jam wasati ya, jam-jam wasati itu penghitungannya mulai jam 12 malam, maka tambah 12. Misalkan maghrib jam 5 berarti menjadi jam 17. Ini di samping ditambah dengan tafawut ini tadi ya. Ini dimasukkan ke huruf. Jadi hurufnya adalah ini ya tadi yang kita kerjakan. Huruf setelah ijtima ya. Atau huruf setelah yang kita kehendaki. Kalau ini bukan huruf ijtima ya. Huruf setelah ijtima kan nambahnya dari sini. Tapi ini huruf yang pada tanggal yang kita kehendaki. Jadi ini tanggal yang kita hendaki. Karena kita bisa mengerjakan pada tanggal berapapun. Sebelum ijtima atau 2 hari, 3 hari setelah ijtima itu bisa ya. Jadi ini rumusnya adalah ini. A5 adalah ini. Berarti tahwilan dari ini. Yang kita hendaki ditambah B17. B17 adalah ini ya. Maghrib Wasati. Maghrib Wasati untuk Purwodadi, markas Purwodadi. Kalau dibagi 12 ini agar bisa menjadi kenali dengan jam sebagai jam. Jadi ini tadi saya katakan dikerjakan untuk tanggal berapapun bisa ya. Misalkan kamu mengerjakan tanggal 30 pun bisa. Walaupun ini ada keterangan ini ya, tapi tidak masalah, tapi kan tetap bisa. 21 berarti ini artinya malam kedua, maka ini nanti tinggalnya sudah 12. Bahkan malam ketiga pun bisa, ini 31 misalkan, walaupun tidak ada tanggal 31 ya. Tapi ini kan tetap bisa, Mas. Tinggal 22. Jadi tetap ini adalah ngambilnya dari ini ya. Jadi apa? Tanggal yang dikerjakan adalah maghrib sesuai yang kita kehendaki. Walaupun tentunya kalau tidak yang kita kerjakan tidak setelah ijtima pas, nanti akan di sini akan kamu diperingatkan. Coba tanggal dikurangi. Kalau kita kurang ya, misalkan kita mengerjakan ijtimanya, nah ini belum ijtima, ada keterangan belum ijtima, ya tetap dikerjakan dia. Tinggal malam Kamis -8 ya karena belum ijtima. Ini bisa ya. Paham ya? Kita kembalikan dulu kita ini. Jadi apa? Ini diisi berapapun nanti ijtimanya tetap akan kembali ke sini ya. Tadi kan walaupun ini diisi 30 ya. Startnya mulai ini, tapi nanti ya kembalinya ke 4, 2, 3, 5 lagi. Ini ijtimanya akan tetap sama. Ini menunjukkan bahwa teori ini benar ya. Teori ini sudah benar. Jadi kapanpun ya ijtimanya sama. Ini 1 misalkan. 31 pun ya nanti ijtimanya tetap itu ya. Nah, ini tetap terus ijtimanya. Ya, oke. Saya kembalikan lagi. Setelah ini setelah kita perlu membuat ini ya di bawah ini. Ini hanya sekedar untuk menentukan tanggal 1 ya. Tanggal 1 Hijriahnya nanti adalah setelah ini. Setelah kalender ini, setelah tanggal indal huruf atau setelah pengamatan kita menentukan apakah besok langsung ada tanggal 1 atau ditunda 1 hari lagi. Maka caranya adalah ini ya. Bukan caranya ya, ini hanya menerjemahkan ya, ini kan seharusnya kan ini kan hari Kamis ya, 20 tadi kan Kamis ya. Berarti
setelah ini dan ini setelahnya ini untuk kepentingan rumus nanti penentuan tanggal satunya ini. Nanti kalau ini mengambil yang ini, kalau begini mengambil yang ini, gitu saja. Jadi ini hanya menerangkan menerjemahkan ini. Dibuat hari, tanggal, bulan ya. Makanya ini A9 plus 1, artinya A19 adalah ini ditambah 1 hari. Ini tuh tanpa ini namanya ini, tanpa belakang ini, tanpa jamnya. Kemudian pasarannya juga sama. Ini kalau ini harinya, ini pasarannya. Kemudian day itu hari A19 tambah 1. Kemudian kalau ini adalah spasi ya. Kemudian bulan Masehi. Bulan Masehi ini ada rumus di sana kemarin ya, bulan Masehi agar terbaca April, Januari, Februari dan seterusnya itu ya. Mengambilnya dengan mon itu bulan. A1 plus 1 tetap A1 plus 1 semua ya. Kemudian year atau tahun dari A9 plus 1. Ini terbacanya seperti ini. Jumat Pahing 21 April 2023 Masehi. Sabtu Pon artinya ya hanya sekedar itu saja. Nanti kan rumusnya di sini. Kemudian ini irtifa ini dibutuhkan untuk rumus selanjutnya nanti ya. Di sini ada hubungannya dengan ini irtifa hilal. Misalnya irtifa urdul balad, tanggalnya A19 ini tanggal. Kemudian keterangan awal, kalau ini teks biasa ya, keterangan awal. Yang ininya yang rumus. Nah, bisa mengetahui Syawal ini di mana? Kok bisa Syawal 1444 Hijriah yang mengumpulkan ini saja ya. Bulan ini kan saya kan sudah mempunyai rumus bulan ya, yang array tadi, array Muharram kemarin sudah ada ya. Jadi lebih mudah, tidak usah pakai indeks ya, langsung pakai array. C2 plus 1, C2 itu mana? C2 tentunya ini 9 ya. Kenapa kok plus 1? Ya karena ini pastikan kita bulannya kan bulan setelahnya. Karena ini Ramadan ditambah 29 kan berarti awal Syawal. Kemudian tambah ini mana dan ya. Dan spasi jika ya. Jika C2 sama dengan 12, C2 sama dengan 12, artinya jika bulannya bulan 12, maka C1 ditambah 1 langsung. Ininya, maka C1 tambah 1 tahunnya ini ya. Tahunnya ditambah 1. Kenapa? Artinya kalau di sini jam 12 berarti kan akhir bulan Dzulhijjah. Kalau akhir bulan Dzulhijjah berarti kan Muharram ya. Otomatis jadi makanya bulannya tadi gini kan tambah 1. Udah gitu aja, kalau tidak ya C1. Makanya ini Syawal, hasilnya Syawal 1444 Hijriah. Kemudian hari Sabtu Pon. If bil5 sama dengan lanjut ya. Kalau di sini tulisannya lanjut ya. Maka jika masih ada jika lagi, jika B22 berarti ini irtifa. Maka jika irtifa lebih besar daripada 3, maka A20. Artinya apa? Ketika kita hasilnya kok irtifanya sudah 3 derajat. Ini keputusan pemerintah kan ketika sudah 3 derajat kan besok puasa, besok Syawal ya, besok menjadi tanggal baru. Kalau di bawah 3 kan besoknya. Maka A21 ya. Jika lebih dari lebih dari 3 derajat maka A20, artinya langsung setelah ijtima ini. Jika tidak maka A21, berarti 2 hari setelahnya menjadi Sabtu Pon. Kemudian kurung buka, nek tidak artinya tulisannya tidak lanjut maka B5. Artinya ini. Artinya gimana?
kalau ini tulisannya tidak lanjut, ini misalkan 30, ini tulisannya kan coba, maka di sini tidak menentukan, dia tidak bisa menentukan tanggal 1 Syawalnya. Karena apa? Karena yang kita kerjakan bukan huruf ba'dal ijtima. Kalau tidak huruf ba'dal ijtima kan dia nanti cara menentukan tanggal satunya kan bingung, sulit ya, karena ini bisa dikerjakan tanggal berapapun. Walaupun diisi tanggal 27 juga bisa. Nanti kan berapa hari ya. Jadi programnya tidak bisa, maka program ini bisa menentukan tanggal 1 Syawalnya kapan hanya ketika pas ya. Yang dikerjakan adalah ba'dal huruf pas. Selain ba'dal huruf pas ya tidak bisa. Makanya di sini kan tulisannya begini ya. Jika A19 dikurangi A9. A9 adalah ijtima ya. Kok lebih kecil dari 0 artinya minus ya. Jadi indal huruf dikurangi ijtima kok minus ya, artinya kan belum ijtima. Tanggalnya ditambah. Jika tidak, jika A19 dikurangi A9, berarti indal huruf dikurangi indal ijtima kok lebih besar daripada 1 hari. 1 itu artinya 1 hari atau 24 jam. Coba tanggal dikurangi, artinya kita kebablasan ya, seperti ini. 30 ini berarti lebih dari 1. Jadi apa? Ini indal huruf dikurangi indal ijtima lebih dari 24 jam. Itu berarti kita sudah hari kedua ba'dal ijtima. Coba tanggal dikurangi, kalau tidak ya lanjut. Artinya sudah sesuai kriteria maka lanjut. Yang kita kehendaki kriterianya adalah tanggal 29. Nah, kemudian ijtima hari. Ini cukup ditulis dengan ini saja. Oh, ijtima hari ada menerjemah ini ya. Hari ijtimanya ini. A9 ini. Yang terakhir ya, jangan yang ini, jangan yang tapi yang terakhir. Rata-rata 3 kali sudah memang ya. Kemarin sudah saya coba, tadi juga dicoba ya. Diisi 28, 27, 30, 31 tetap kembali. Berarti ini rumusnya sudah bagus ya. Ini hanya menerjemah ini. Kamis Legi 20 April ya. Ini caranya nulis seperti ini. Ini juga sudah berkali-kali. Tadi bawah juga sudah ya. Jadi ini menerjemah, ini ijtima. Kemudian jam ijtima. Jam ijtimanya ini tinggal mengambil ini tadi ya. Apa? B12 ya, B12 ini istiwa. Dan WIB 11.18 jam WIB-nya mana? Jam WIB-nya ini ya, jam 14 ya. B14 ini ya. Ini apa? Ijtima WIB, mengambil ini aja. Bujur kemarin ditulis tulul komar. Kalau mau dikasih ya, rata-rata tidak bisa. Tulul komar juga bisa, Jarudatus Syamsi juga bisa, 295106. DRJ tulul komar A9 kali 1 ya, karena tadi ketika tidak dikalikan dia tidak dikenali sebagai angka ya. Kali 1 ditambah 0 bisa. Kemudian tinggi hilal. Ini ada rumusnya, tinggi hilal bisa malam Jumat gimana? Jadi malamnya ini juga nanti otomatis ya, tinggi hilal malam apa? Tinggi hilal malam Jumat yang saya kehendaki. Ini ngambilnya dari ini. Dari apa? Indal huruf ini. Kenapa kok tidak ditambah 1? Karena apa? Karena rumus seperti ini hari ya. Ini otomatis dibulatkan ya kalau sudah separuh lebih ya. Ini jamnya sudah jam 17 ya. Jadi ketika jam 13 sudah dibulatkan tanggal 21, maka harinya maka Jumat. Makanya di atas tadi saya beriin ya yang mana tadi. Karena biar tidak ada pembulatan. Karena ini otomatis dibulatkan. Karena yang namanya maghrib kan pasti sudah lebih dari separuh. Kan sekitar jam 17 itu. Tidak ada maghrib kok apa namanya jam 11 pagi kan tidak bisa, walaupun daerah manapun. Kalau jam apa namanya, kalau jam
14, 15 itu ada kemungkinan ya untuk daerah yang urdul baladnya besar. Tinggal malam Jumat. Kemudian isinya apa? Isinya cukup dengan irtifah, ya, irtifah ya, irtifah ini rumusnya sudah ada. Ini urdul balad A19 adalah ini tanggal ini. Cukup nulis itu saja sudah jadi. Kemudian lama di atas ufuk ya cukup DRG kausul muksi, kausul muksi F3 itu urdul balad. A19 ini tanggal ba'dal huruf dibagi 15 ya, karena kausul muksi yang di sana yang dirumus itu berupa derajat dakikah. Kemudian ditambah menit biar tulisannya rapi ada menitnya. Kemudian kedudukan hilal. Kedudukan hilal juga otomatis simtu ya, rumus saya simtu kedudukan hilal itu. Maka ketika kita menulis simtu langsung hasilnya seperti ini. 125843 utara titik barat ini juga otomatis karena rumus simtunya sana memang seperti itu ya. Kita cek rumus simtu misalnya. Nah ini simtu ya. Nah, simtu langsung ini. Simtu utara titik barat langsung ini. Simtu tanggal. Kemudian kedudukan hilal lagi, ini kedudukan hilal dari matahari ya. Kedudukan di sana rumusnya ya kedudukan namanya F3 ini adalah urdul balad, A19 adalah jam ini tadi. Jam apa? Ya jam ini kok tidak ada kali 1 ya, karena ini sudah ada tambahan ya. Di sini sudah berlaku tag ya. Karena apa? Sudah dibagi ini, sudah ditambah ini kali ini. Sudah berlaku angka ya, ini sudah hasil dari perkalian, maka walaupun terkadang di rumus saya sini ada yang dikalikan itu karena apa? Sudah terbiasa biar tidak keliru ya. Kemudian ini matahari terbenam, ini adalah sa'ah, rumusnya namanya sa'atul maghrib itu sa'ah. Sa'ah yang tidak ada alifnya ya, langsung sin ain tak marbutoh ya. Lebar matahari maksudnya lebar itu ya simtunya itu. Sa'ahnya ini kok enggak ada apa? Enggak ada spasinya ya. Ini bisa kita perbaiki di sini biar ada spasinya. Ini sa'ah. Ini biar ada spasinya, ini kasih harus diaktif. Nah ini sudah ada spasinya ya. Oke, besar cahaya hilal rumusnya nurul hilal. Ini nurul hilal mengambilnya dengan ini ya. Kemudian tanggal ya, mengambilnya dengan tanggal miring juga. Keadaan ya, keadaan hilal ini ngambilnya dengan urdul balad dan tanggal tentunya tanggal yang kita kerjakan indal huruf. Udah ya. Kemudian yang terakhir markas biasa, ini menulis biasa, menulis markas Purwodadi, nulisnya seperti ini Purwodadi BT dan seterusnya biasa. Oke ya. Kemudian kita tadi yang mengatakan bahwa pindah markas, kita buat markas Makkah saja yang jauh ya. Karena ini kan bisa ketahuan bahwa besok ini untuk puasa besok ini di Purwodadi tinggi hilalnya 210 ya. 2 derajat 10 dakikah. Berarti tanggal satunya adalah 2 hari setelahnya, berarti Sabtu. Ijtima'nya Kamis, berarti tanggal satunya Sabtu. Jadi Syawal besok ini insya Allah kalau pemerintah konsisten dengan yang dikatakan bahwa minimal imkan ru'yahnya 3 ya. Itu kalau berarti besok Sabtu ya. Walaupun dulu zaman dahulu 2 derajat ya seringkali ada orang mengaku ru'yah ya.
Walaupun secara teori mempraktekkan ru'yah itu sangat sulit ya. Bahkan 3 derajat pun sulit sebenarnya dalam kenyataannya. Kita ganti Mekah coba. Mekah adalah 3940 ya. 3950 ya. 3950. Kemudian urudul baladnya adalah 2125. Nah ini ya. Beda markasnya 4 jam lebih ya, 4 jam sekian derajat, sekian menit ya. Kalau mau tahu berapa berapa menitnya bisa dicek di sini. Nah, 4 jam 44 menit 16 detik ya. Ternyata di Mekah tinggi hilalnya sudah 5 derajat ya. Berarti untuk Lebaran besok ini dahulu Mekah daripada sini ya. Nah, kemudian kita cek ini tadi ya. Saya mengatakan tentang jamnya tadi ini ya. Ijtima'nya ya. Ijtima', kalau jam ijtima' itu tetap terus ya. Secara WIB sama terus. Di Purwodadi sekian ya. Cuman membacanya. Nek cara wong Mekah ya. Menurut orang Mekah jam ijtima'nya adalah jam 6.59. Waktu Mekah ya. Waktu istiwa Mekah. Waktu nasionalnya Mekah ya sekitar inilah ya. Soalnya waktu nasional dengan waktu istiwa kan ya tidak beda jauh ya. Paling beda berapa menit ya. Paling jauh juga 30 menit ya. Jadi jam 6.59 pagi maksudnya ini ya. Istiwa Mekah jam 6.59 pagi. Menurut orang Mekah. Tapi menurut orang Purwodadi 11.43.30. Menurut orang WIB 11.42.35. Bukan ya. Ini menurut orang WIB yang ini ya 11.18 menurut istiwa Purwodadi ini Wasati Purwodadi ya yang ini istiwa Purwodadi, ini istiwa Mekah, markasnya karena Mekah ya jam 6.59. Kalau ijtima WIB-nya 11.18 sama dengan tadi karena ijtima tidak akan bergeser ya. Ijtima kan sebuah peristiwa yang terjadi sekali, hanya beda pandang gitu saja. Orang Purwodadi mengatakan 11.43 istiwa, kalau yang pakai jam Wasati 11.42, kalau orang WIB 11.18. Orang Mekah mengatakan jam 6.39, karena dari sana masih pagi. Ketika ijtima dipantau dari sana masih pagi. Kemudian maghribnya. Maghrib istiwa Purwodadi. Maghribnya ini 6 ini maghribnya ini ya yang ijtima Mekah ini ya. Ini yang 6 ini adalah maghrib. Maghrib markas berarti Mekah jam 6.39 ya. Tapi kalau ini sore ya, karena apa? Karena rumus maghrib yang asli atau jam istiwa itu kan 12-an ya, tidak mengenal ini. Jadi kita harus tahu sendiri lah ya, ditambah 12. Jadi jam 18 ya, maghribnya jam 18.39. Nah, menurut sana. Menurut Purwodadi adalah maghrib istiwa Purwodadi jam 11, tapi ini jam 11 malam ya. Jam 11 malam ini istiwa Purwodadi bedanya. Karena kan maghribnya ini jam 6 malam. Jadi ketika Mekah itu jam 6 malam, Purwodadi sudah jam 11 malam. Karena selisihnya ini tadi ya 4 jam 44 menit. Kemudian dijadikan wasati untuk dimasukkan ke pengerjaan inilah jam 23 ini yang jam 23 ya sama dengan sama saja 11 malam ya, cuman yang sesuai dengan jam internasional, jam nasional atau jam internasional. Berarti yang dikerjakan untuk Mekah adalah ini. Tanggal 20 bulan 4 2023 jam 23.06. Ini maghrib karena dipandang dari Purwodadi yaitu markas penanggalan, markas kitab. Keterangannya seperti ini sama ya. Jadi itu cara mengerjakannya ya.
semuanya sudah dan kita tahu besok bagaimana. Tentunya kalau saya dari dulu memang diajarkan untuk mengikuti pemerintah saja yang lebih awal, lebih apa, biar tidak rebutan ya, karena apa namanya, penetapan apa, kebetulan di Indonesia ada yang bertanggung jawab yaitu pemerintahnya dengan melakukan berbagai pertimbangan. Demikian, alhamdulillah ternyata komputer saya bisa sehingga saya bisa melanjutkan lagi. Besok insya Allah akan saya lanjutkan dengan garis batas yang membuat grafik, garis-garis mana saja yang sudah ada hilal dan mana yang belum. Cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.